Pertunjukan terakhir, teater La Luna, telah lama menjadi bisikan masa lalu, terkunci dan terlupakan selama puluhan tahun. Namun, suatu malam yang sunyi, keheningan itu pecah. Lampu-lampu di kanopinya, yang berdebu dan berkarat, tiba-tiba menyala, memancarkan cahaya redup yang menari-nari di jalanan sepi. Orang-orang yang lewat di sana, para pejalan kaki malam yang berani, bersumpah telah melihat siluet-siluet bergerak di balik jendela-jendela yang berembun, seolah ada kehidupan yang berdenyut di dalam bangunan tua itu. Miguel Martinez, seorang perencana kota yang ambisius dengan kacamata berbingkai tebal dan rambut yang selalu sedikit berantakan, mendapat tugas untuk mengevaluasi tempat itu. Kota ingin memutuskan nasib La Luna, apakah akan diratakan dengan tanah untuk memberi jalan bagi gedung parkir modern, atau dipertahankan sebagai bagian dari sejarah yang memudar. Miguel, yang selalu memiliki ketertarikan pada hal-hal yang terlupakan, merasa tertarik dengan proyek ini. Dengan kunci berkarat di tangannya, Miguel membuka pintu utama La Luna. Debu dan bau apak menyambutnya seperti pelukan hantu. Di atas panggung yang luas dan kosong, sebuah gramofon tua tiba-tiba mulai berputar, menggesekkan lagu waltz kuno yang melankolis. Suara itu memenuhi teater dengan kesedihan yang aneh, membuat bulu kuduk Miguel meremang. "Halo," panggil Miguel, suaranya bergetar sedikit. Tidak ada jawaban, hanya waltz yang terus berputar. Tiba-tiba, tirai panggung yang berat tersingkap dengan suara berderit yang menyeramkan, seolah ditarik oleh tangan tak terlihat. Miguel menahan napas, jantungnya berdebar kencang di dadanya. Kursi-kursi penonton, yang sedetik sebelumnya kosong dan berdebu, kini terisi oleh penonton yang pucat dan tak bergerak. Mereka mengenakan pakaian dari era lain, gaun malam mewah dengan renda dan manik-manik, tuxedo hitam dengan dasi kupu-kupu yang kaku, topi fedora yang menutupi sebagian wajah mereka. Mata mereka terpaku pada satu titik, balkon di atas panggung. Miguel mengikuti pandangan mereka. Di sana, di balik tirai beludru yang lusuh, berdiri bayangan seorang wanita dengan gaun malam panjang. Tangannya yang pucat melambai perlahan, seolah menyambut mereka ke pertunjukan yang telah lama ditunggu-tunggu. Siapa kalian?" bisik Miguel, kakinya terasa terpaku di lantai. Tidak ada jawaban. Penonton itu tetap diam, mata mereka yang kosong menatap tajam ke arah balkon. Udara di sekitar Miguel terasa semakin dingin, seolah ada kehadiran yang tak terlihat yang mengawasinya. Miguel ingin berteriak, tetapi hanya suara tertahan yang keluar dari tenggorokannya. Dia mencoba berlari, tetapi kakinya terasa berat dan lambat. Dia merasa seperti terperangkap dalam mimpi buruk yang tak berujung. Dia menoleh ke arah lobi, mencari jalan keluar. Di cermin besar yang berdebu, dia melihat bayangannya. Namun, ada sesuatu yang aneh. Bayangannya tidak mencerminkan dirinya yang sebenarnya. Bayangan itu mengenakan topeng komedi putih yang aneh, dan bibirnya bergerak mengikuti irama musik waltz, seolah dia adalah bagian dari pertunjukan yang mengerikan ini. Apa yang terjadi?" gumam Miguel, tangannya gemetar saat menyentuh cermin. Bayangan di cermin tersenyum sinis. Sebelum pingsan, Miguel sempat membaca poster pertunjukan yang tiba-tiba muncul di dinding lobi. Poster itu berwarna hitam dan merah, dengan huruf-huruf yang bergaya gotik. Judulnya membuat darahnya membeku. "Kembalinya Abadi, Hari Ini dan Selamanya, bersama Miguel Martinez." Di bawah judul itu, terdapat gambar dirinya, mengenakan tuxedo dan topeng komedi, dengan senyum yang mengerikan di wajahnya. Saat terbangun, Miguel sudah duduk di kursi tengah barisan depan, mengenakan tuxedo berdebu yang terasa asing di tubuhnya. Teater itu gelap gulita, hanya diterangi oleh seberkas cahaya redup yang menyorot panggung. Di sana, sosok yang identik dengannya, dengan topeng komedi yang sama, terus-menerus mengulang baris yang sama dengan suara yang dingin dan tanpa emosi. Pertunjukan harus terus berlanjut. Miguel mencoba berdiri, tetapi tubuhnya terasa kaku dan tidak responsif. Dia mencoba berteriak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokannya. Dia adalah tawanan dalam pertunjukan yang mengerikan ini, dipaksa untuk menyaksikan dirinya sendiri mengulangi peran yang tak pernah berakhir. Waktu berlalu, atau mungkin tidak. Miguel kehilangan hitungan hari, minggu, bahkan bulan.
Dia hanya tahu bahwa dia terjebak di dalam teater La Luna, menyaksikan pertunjukan yang sama setiap malam, dengan penonton yang sama, dan dirinya sendiri sebagai bintang utamanya. Sekarang, jika kau melewati teater itu pada tengah malam, kadang-kadang kau melihat Miguel di balik jendela loket, menjual tiket untuk pertunjukan yang tak pernah berakhir. Matanya kosong dan tanpa ekspresi, seperti mata para penonton yang duduk di kursi-kursi yang berdebu. Dan di kanopi, sebuah tulisan baru bersinar setiap dini hari, menggantikan nama-nama pertunjukan sebelumnya. Tulisan itu berkedip-kedip dengan cahaya neon yang menyeramkan, seolah memperingatkan semua orang yang berani mendekat. Segera hadir, kau.